Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani Muhammad, driver online Depok. Sahabat Popole yang ada di langit dan di bumi, kita kembali jumpa dalam berita reaksi. Kali ini saya akan mereaksi sebuah berita yang dirilis oleh Detik News. Megawati punya 10 nama bakal cawapres untuk Ganjar. Reporternya Dwi Rahmawati. Ya, dari judulnya aja kita bisa melihat betapa pedenya Megawati. Seolah-olah itu dia sudah didukung oleh banyak kalangan dengan adanya 10 nama tadi. Tentu saja kan bahwa nama-nama tadi tidak melulu dari internal PDIP. Ya, paling tidak kalau kita menyangkut pautkan dengan partai lain yang belakangan ini merapat yaitu P3, ya bisa jadi. Tapi kan kenyataannya bahwa P3 kan yang merapat kan hanya pengurus pusat, DPP pusat maksudnya kan. Nah, mungkin kalau menurut analisa saya yang merapat itu hanya KSP, ketua, sekretaris, dan bendahara. Plus satu orang yaitu Sandiaga Uno yang sudah pamitan dari Gerindra, kemudian masuk ke P3. Nah, kemudian P3 ini merapat ke PDIP. Apakah dua partai ini yang akan menyumbang 10 nama tadi yang dimaksud oleh Megawati? Ya, kita lihat saja. Jakarta, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan ada 10 nama calon wakil presiden atau cawapres yang sedang dipertimbangkannya untuk mendampingi capres usungannya, Ganjar Pranowo. Pernyataan Megawati menindaklanjuti pertanyaan terkait sosok Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Orang yang disebut kok cuma satu, dalam kurung Sandiaga Uno. Kan tadi saya bilang, ini kereta saya ini sudah banyak yang mau naik. Jadi ya tunggu saja lagi, kata Megawati dalam konferensi pers pertemuan dengan P3 di kantor PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Ahad 30 April 2023. Megawati menjawab pertanyaan soal pendapatnya dengan Sandiaga Uno sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Megawati lalu menyebut ada 10 nama cawapres yang ia pertimbangkan sejauh ini. Menurutnya, nantinya nama-nama tersebut akan mengerucut sendiri dari proses yang berjalan. Banyak kok, saya sudah punya di sini. Berapa tuh? 10? Apa piro? Lebih, ya nanti kan mengerucut sendiri, tetapi oleh pikiran saya, tutur Mega. Dari informasi yang saya peroleh dan termasuk analisa di lapangan, tentu saja bahwa 10 nama yang dimaksud oleh Megawati tentu saja harus memenuhi syarat atau kriteria yang diinginkan oleh Megawati dan oleh penyokong Megawati, yaitu oligarki. Paling tidak di sini bahwa cawapres itu memiliki kriteria yang hampir serupa dengan Ganjar Pranowo yang bisa meneruskan
rezim Joko Widodo. Selain itu juga cawapres bisa menambah suara kemenangan saat bertarung di Pilpres 2024 nanti. Dan siapa saja 10 nama tadi, ya ini hanya perkiraan atau prediksi yang saya kumpulkan berdasarkan dari analisa di lapangan. Yang pertama tadi sudah disebut oleh Megawati, yaitu merapatnya Sandiaga Uno dengan kendaraan P3 setelah dia pamit dari Gerindra. Nah, kenapa Sandiaga Uno masuk dalam daftar salah satu dari 10 cawapres tadi? Ya, karena diharapkan Sandiaga Uno ini akan membawa irisan suara dari Prabowo ketika bertarung di 2019 yang sekarang sudah hengkang ke kubunya Anies Rashid Baswedan, yaitu di Koalisi Perubahan. Nah, seperti kita ketahui bahwa dulu Sandiaga Uno ini kan menjadi idola emak-emak. Tapi jangan salah, sekarang ini emak-emak udah cerdas dan sudah sepenuhnya meninggalkan apa yang menjadi pilihan mereka saat 2019, tak terkecuali Sandiaga Uno. Karena juga dianggap bahwa Sandiaga Uno telah menyakiti emak-emak dan masyarakat ketika ikut-ikutan bergabung dalam rezim Joko Widodo. Yang kedua tentunya bahwa ada nama Puan Maharani yang sebelumnya digadang-gadang oleh Megawati untuk maju dalam Capres 2024. Namun lagi-lagi Megawati harus tunduk pada realita karena bahwa meskipun sudah diusahakan mati-matian untuk mendongkrak elektabilitas Puan Maharani, ternyata tidak kunjung naik karena perolehan angkanya tidak lebih dari 2%. Nah, karena itu akhirnya Megawati memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP. Yang ketiga tentunya di sini ada nama Mahfud MD. Kenapa saya sebut Mahfud MD? Karena beberapa waktu lalu nama Mahfud MD ini disebut-sebut sebagai orang yang masuk dalam gerbong Megawati ketika terjadi polarisasi di istana, yaitu ada kelompoknya MM, yaitu Megawati Mahfud MD, dan kelompoknya Jokowi Luhut Binsar Panjaitan. Kendati belakangan Jokowi akhirnya dipanggil dalam kapasitasnya sebagai petugas partai oleh Megawati untuk ikut mencapreskan Ganjar Pranowo di Istana Batu Tulis Bogor pada Jumat 21 April 2023 lalu. Nah, Mahfud MD meskipun banyak kalangan menyebutnya dia akan dicawapreskan, namun agak tipis kemungkinannya mengingat bahwa Mahfud MD ini kan sosok yang berani melawan oligarki, yaitu bisa-bisa nanti menjadi duri dalam daging saat rezim pengganti Jokowi berkuasa, yaitu Ganjar Pranowo. Karena itu kemungkinan kecil Mahfud masuk dalam daftar yang akan mengkerucut tadi. Kalau hanya untuk memenuhi nama calon cawapres nggak masalah, tapi kemungkinan kecil akan mengkerucut. Nah, mungkin akan tumbang pada putaran pertama, belum menjadi 5 besar, yang kemudian akan menjadi 3 besar, dan akhirnya mengkerucut menjadi satu-satunya cawapres yang dipilih oleh Megawati.
Yang keempat ada nama Risma atau Tris Risma Harani yang mantan wali kota Surabaya yang juga mensos. Seperti kita ketahui bahwa Risma ini kader kesayangan Megawati, dan belakangan kan disebut waktu Megawati nyinyir terhadap ibu-ibu pengajian bahwa Risma mendapat tugas untuk membuat manajemen keluarga pasca nyinyirnya Megawati terhadap ibu-ibu pengajian. Yang kelima ada nama Cak Imin atau Muhaimin Iskandar yang menjadi ketua umum PKB. Nah, Cak Imin ini meskipun tidak bersih dalam berpolitik, ya kemungkinan akan masuk daftar dalam salah satu 10 cawapres yang di kantong Megawati, mengingat Cak Imin ini berpotensi untuk menambah suara dari kaum Nahdliyin. Nah, ya meskipun sekarang masih bersekutu dalam koalisi Indonesia Bersatu bersama Prabowo Subianto dan Erlangga Hartarto, tapi bahwa namanya dunia politik di tanah air ini kan manuvernya sangat ujuk-ujuk. Yang keenam ada nama Erick Thohir. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu Hasnaini atau wanita emas ini pernah membongkar dalam tanda petik kecurangan dari KPU, karena memang Ganjar Pranowo dan Erick Thohir ini bakal dikondisikan untuk maju dalam pertarungan Pilpres pada tahun 2024. Karena itu ketika dia menjabat sebagai Menteri BUMN sekaligus sebagai Ketua Umum PSSI, mereka pun langsung menggunakan atau menyalahgunakan jabatannya dan wewenangnya untuk berkampanye. Salah satunya kita bisa lihat di setiap gerai ATM yang milik BUMN ada foto si Erick. Nah, kemungkinan baru nama-nama itu yang bisa saya informasikan, yaitu 6 dari 10 nama cawapres yang ada di kantong Megawati. Nah, kemudian bagaimana yang 4 lainnya? Nah, untuk yang keempat ini saya usul nih untuk kepada PDIP atau kepada ketum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Tolong dong, itu para buzzer kan banyak sekali nih. Kemungkinan kan setelah lengsernya Joko Widodo dari tampuk kepemimpinan, ratusan buzzer ini kan bakal pensiun alias non-job. Nah, saya usul nih 4 nama yang kosong tadi ya untuk penggembira aja lah, diusulkan untuk menjadi calon wapresnya Ganjar Pranowo. Siapa saja ya, saya bisa mengunggulkan satu, misalkan ada Denny Siregar, yang kedua Ade Armando, yang ketiga Permadi Arya atau Abu Janda. Nah, yang keempat itu ada Eko Kuntadi. Nah, karena dalam berita tadi disebutkan oleh Megawati lebih dari 10, yang satunya ya mungkin diselipkan nama Dewi Tanjung. Ya, siapa tahu dengan masuknya 4 nama dari buzzer-buzzer istana ini kan bisa menambah suara atau menambah perolehan suara Ganjar Pranowo dari Sabang sampai Merauke. Bukankah mereka cukup dikenal baik di dunia medsos maupun di kalangan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kita lanjut beritanya. Megawati lantas mengkritisi hasil lembaga survei di Indonesia
Ia mengatakan perlu diklarifikasi hasil survei itu benar adanya atau tidak. Buktinya saja, hayo, sebelum Pak Ganjar saya umumkan, masing-masing, pokoknya ini nanti semua bilang, ini gimana sih ya? Tolong dong, ini survei ini boleh dong saya kritisi. Yang namanya survei saya ini dulu belajar statistik loh. Jadi saya tahu loh sebenarnya beneran survei apa enggak, tutur Mega. Loh iya loh, orang 1, 2 itu, opo iya gratisan, itu nek di survei itu. Mana ada survei yang gratis? Jadi tolong deh, buat pembelajaran untuk masyarakat Indonesia, imbuhnya. Ini reporternya yang tadi disingkat DWR, kemudian kemungkinan itu redakturnya yaitu MAA. Ya, Megawati itu meragukan hasil survei. Nah, kalau bicara soal lembaga survei memang ada 2 kategori, yaitu survei yang benar-benar memiliki integritas dengan keilmuannya dan kredibilitas. Tapi ada pula lembaga survei yang menghambat kepada kepentingan tertentu demi cuan. Nah, yang kedua ini dianggap sebagai tukang survei abal-abal. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.